这么费尽心思的接近我，起初是为了采访。那后来呢？ Pertanyaan itu pun membuat Shui terlihat begitu gugup. Beruntung Shui bisa memberikan alasan yang membuat Xian percaya, bahkan alasan itu pun membuat Xian terdiam karena Shui begitu memuji Xian. Pujian itu membuat Xian berbicara di dalam hati jika ia akan menunggu Shui membuka seluruh hatinya pada Xian. 对我彻底敞开心扉。 Di malam hari Shui pun kembali ke rumah. Saat itu Shui mencari jawaban di internet tentang pertanyaan yang membuat dirinya khawatir. Pertanyaan itu pun menjurus tentang hubungan yang diawali karena tujuan tertentu. Lalu Shui mendapat kiriman pesan dari Profesor Yuyu. Kali ini Yuyu menanyakan hal-hal tentang perayaan tahun baru, tetapi hubungan mereka masih sekedar teman biasa. 陪陪父母。我先睡，晚安。 Pada scene yang berbeda Xian lagi berada di rumah dan kembali termenung, hal itu membuat Qin Yu sangat kepo dengan kondisi Xian. Tetapi perkataan Qin Yu membuat Xian teringat apa yang pernah diungkapkan Shui jika keseriusan seseorang tergantung dari seberapa besar kepercayaan seseorang pada apa yang mereka percayai dan mereka ketahui tanpa perlu penjelasan apapun. Beberapa hari kemudian Xian, Yuyu dan Guanji sedang mengunjungi sebuah perusahaan. Kali ini mereka benar-benar takjub dan terpukau dengan proyek yang berkembang di perusahaan tersebut, bahkan mereka juga langsung membicarakan rencana kerja sama walaupun masih ada hal yang perlu dipertimbangkan nantinya. Pada scene yang berbeda Shui kembali merasakan perubahan aneh pada Yuling karena Yuling tiba-tiba saja bersikap baik pada Shui dan Nan. 他最近怎么了？春节了。 Tak berselang lama lagi Ibu Shui menghubungi Shui dan menanyakan perkembangan hubungannya dengan Yuyu. Karena ibunya terus saja memaksa akhirnya Shui mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar tetapi Ibu Shui tidak serta-merta langsung percaya dan minta Shui untuk mengirimkan foto pacarnya tersebut. Shui pun langsung mengirimkan foto Xian pada ibunya namun Ibu Shui tidak mempercayai hal tersebut. 父，你妈我好歹是个大，太瞧不起我了。 Akhirnya mau tidak mau Shui terpaksa mengajak Yuyu untuk makan bersama di akhir pekan. Hal itu membuat Shui sangat tidak bersemangat. Mengetahui hal tersebut membuat Qin Yu langsung menemuinya dan mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bahkan Shui juga membayangkan ketika Xian mengetahui jika ia dipaksa kencan buta oleh ibunya. Bayangan itu benar-benar membuat Shui tidak bisa mempercayainya. 加油！ Akhirnya Shui pun mendapatkan sebuah ide jika ia akan pergi bersama Qin Yu ketika bertemu dengan Yuyu. Di malam berikutnya Shui dan Qin Yu sudah hampir sampai di sebuah restoran namun Qin Yu terlihat masih begitu keberatan dengan situasi itu. Tetapi ketika mereka masuk dan bertemu dengan Yuyu Qin Yu langsung sangat terkejut karena ia tidak menyangka jika laki-laki itu adalah Yuyu. Lalu mereka pun makan bersama. Sebelum makan Yuyu dan Shui saling mengobrol satu sama lain. Melihat keakraban mereka membuat Qin Yu bersedih sebab selama ini Yuyu tidak pernah bersikap seperti itu pada dirinya. Di sisi lain Xian sedang makan malam bersama ayahnya. Namun biasanya mereka selalu makan bersama Qin Yu tetapi karena Qin Yu tidak kunjung pulang ayah Xian langsung menghubungi Qin Yu. Hal itulah yang membuat Xian mengetahui jika Shui sedang melakukan kencan buta. 一个写采访，各种的版本。别人家的闲话少说啊。 Setelah beberapa waktu akhirnya Yuyu mengantarkan Shui pulang ke rumah. Namun sebelum mereka berpisah Yuyu sempat membuat kesepakatan jika mereka akan berpura-pura sudah berhubungan agar orang tua mereka tidak terus mendesak mereka lagi untuk melakukan kencan buta. Ide itu pun langsung disetujui oleh Shui dan ketika Shui ingin masuk ke rumah tiba-tiba saja Xian sudah ada di depan gedung rumahnya. Keberadaan Xian benar-benar membuat Shui terkejut, ditambah lagi Xian terus mempertanyakan kebenaran tentang apa yang baru saja Shui lakukan, namun Shui tetap berusaha menutupi hal tersebut dari Xian. Di saat yang bersamaan salju pun turun menghiasi malam itu. Suasana romantis dan dingin tersebut membuat Xian tidak kuat lagi menahan hasratnya dan ia pun langsung mencium Shui. Pada saat itu Shui terus saja bersikap manja pada Xian dan ciuman itu pun menjadi pertanda bahwa mereka sah sebagai pasangan kekasih. Karena terlalu bahagia Shui pun hampir sampai menabrak pintu gedung rumahnya.
Sementara itu Xian terus berada di bawah hujan salju sembari memperlihatkan betapa ia sedang sangat bahagia padahal Shui sudah masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Xian pun pulang ke rumah. Suasana hati Xian benar-benar begitu baik sampai membuat Qin Yu bisa ikut merasakan hal tersebut, bahkan Xian tidak marah ketika Qin Yu mengganggu dirinya sebab bekas lipstik yang masih menempel di bibir pamannya itu. 小心变熊猫。我炸他，他居然还跟我开玩笑。 Keesokan harinya lagi-lagi Qin Yu merasa heran dengan sambutan pagi yang diucapkan Xian untuk dirinya. Hal yang sama juga dilakukan Shui pada Qin Yu ketika Qin Yu berada di perusahaan. Kemudian ketika Xian berada di perusahaan sampai membuat Yu Yu dan Guanji juga sangat heran dengan perubahan sikap Xian tersebut. Lalu ketika jam makan siang Xian langsung menghubungi Shui untuk memberikan perhatiannya pada pacarnya itu. Mereka benar-benar terlihat sebagai pasangan kekasih yang sedang dimabuk asmara. Di malam hari Shui sedang bersiap ingin makan malam namun lagi-lagi Xian terus menghubungi dirinya. Shui yang mengetahui Xian belum makan malam langsung memesankan beberapa makanan untuk Xian. Hal itu membuat Xian sangat berterima kasih pada Shui dan perhatian yang mereka tujukan benar-benar membuat mereka terlihat begitu bahagia. Keesokan harinya Shui kembali bekerja tetapi saat itu ada seorang pria yang sedang mencari dirinya. Ternyata pria tersebut bernama Yang dan tujuan kedatangannya karena ia ingin bertemu dengan Shui untuk meminta Shui mewawancarai dirinya, namun Shui tidak mengenali Yang sama sekali, bahkan Yang juga tidak memberitahu identitasnya dan Yang hanya mengundang Shui untuk bisa hadir di konferensi persnya agar Shui bisa mengetahui siapa Yang sebenarnya. Kemudian Shui pun memberikan kabar dan semangat pada Xian yang bekerja lembur. Hal yang sama juga dilakukan Xian untuk Shui. Shui pun sudah tidak sabar untuk bertemu dengan pacarnya itu di akhir pekan, bahkan tak disangka ketika malam hari telah tiba Shui mendapat kiriman makanan di perusahaan. Hal itu langsung membuat Shui mengetahui jika makanan tersebut dikirim oleh Xian. Shui juga sangat berterima kasih pada Xian karena Xian begitu peduli pada dirinya. Keesokan harinya Shui mendapatkan kiriman alamat dari Yang. Awalnya Shui ragu untuk pergi ke sana namun akhirnya Shui pun pergi menemui Yang. Sesampainya di sana Shui langsung disambut dengan baik oleh Yang. Bahkan Shui juga menjadi tamu satu-satunya yang diundang oleh Yang di acara tersebut. Dan ketika konferensi pers dimulai Shui baru mengetahui siapa Yang sebenarnya jika ia adalah si jenius chip yang sudah memiliki beberapa pengakuan kehebatannya sejak ia di bangku kuliah. Lalu hal yang begitu mengejutkan adalah Profesor Bruce yang tiba-tiba saja sudah bergabung di perusahaan Yang. Hal itu pun diketahui oleh Xian lewat siaran langsung yang Yang lakukan. Kabar tersebut benar-benar membuat Xian dalam masalah sebab sebelum ini Profesor Bruce bergabung dalam kerjasama Xian dan Proyek Chen. Setelah konferensi pers itu selesai Shui langsung pergi meninggalkan Yang. Shui juga terlihat begitu mengkhawatirkan Xian sebab Shui mengetahui jika Xian sedang menghadapi masalah karena hal tersebut. Shui pun mencoba menghubungi Xian namun ia tidak mendapat balasan apapun dari Xian. Akhirnya Shui memutuskan untuk menemui Xian di perusahaannya tetapi Xian baru saja pergi beberapa waktu yang lalu. Akhirnya Shui bergegas pergi ke rumah Xian dan sesampainya di sana Shui langsung memeluk kekasihnya itu. 没什么，就是想你了。